Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wahidatul Ima dan teman saya Muhammad Rijaluddin Firmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajer dan lingkungan eksternal. Mengapa sih manajer dituntut lebih peka terhadap lingkungan sekitar? Karena seluruh manajer seharusnya tidak hanya memusatkan perhatiannya kepada lingkungan internal organisasi saja, tetapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi yang dikelolanya. Manajer perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada lingkungan, baik itu berupa resiko, kesempatan, bahkan ancaman sekalipun, karena hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya organisasi tersebut. Lingkungan ekonomi mikro. Komponen-komponen eksternal mikro yang paling penting adalah para pesaing yang harus dihadapi, para langganan yang harus dilayani, pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Para pesaing atau kompetitor. Kompetitor adalah lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi-organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi pesaingnya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasionalnya. Langganan atau customer. Strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Biasanya, manajer pemasaran menganalisis profil langganan sekarang dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisis. Baik, terima kasih perhatiannya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Muhammad Rijaluddin Firmansyah. Kepada Muhammad Rijaluddin Firmansyah kami persilahkan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Lembaga-lembaga keuangan. Organisasi-organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank-bank komersial, bank-bank instansi, dan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk pasar modal. Untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya, para penyedia, supplier, organisasi biasanya berhubungan dengan para penyedia melalui agen atau manajer pembelinya. Manajer pembelian senantiasa harus menilai kemampuan, reputasi, pelayan, harga, potong, kualitas, dan sebagainya dari para penyedia sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik yang diinginkan perusahaan. Pasar, tenaga kerja, atau labor supplier. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan, personali dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sehingga organisasi perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapat karyawan tersebut. Perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya. Prosedur perjanjian dan pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakatnya. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro terdiri dari faktor-faktor teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan dimensi internasional sebagai kekuatan yang berada di luar jangkauan perusahaan dan biasanya terlepas dari situasi operasional. Perusahaan dengan organisasi jarang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh baik. Berarti lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu seluruh kekuatan luar
yang mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung disebut stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan secara konsumsi, pemasok, pemerintah, sertifikat kerja, pesaing dengan penjelasannya masing-masing. Sekian dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.